Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Mari kita awali kajian kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih terus memberikan nikmat kepada kita. Kita masih diberikan kehidupan, umur yang panjang, kesehatan dan juga kesempatan. Juga kita masih dianugerahkan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ibadah, nikmat menuntut ilmu agama yang ini merupakan nikmat yang paling patut kita syukuri. Karena dengan nikmat-nikmat Islam ibadah ini kita bisa selamat bahagia di dunia, juga bisa selamat bahagia di akhirat. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa menjaga nikmat-nikmat Islam ini, dan mudah-mudahan saat kita nanti semua dipanggil dalam keadaan Fatimah. Salawat teriring salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, serta umat yang istiqomah mengikuti sunnah beliau dan termasuk yang istiqomah. Dan kita berdoa di akhirat nanti Allah berikan kesempatan kepada kita untuk mendapat syafaat dari Nabi. Amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini kaji kita lanjutkan. Catatan terakhir apa Bu? Bagaimana? Ini saya soal lihat di YouTube belum diupload, jadi saya nggak tahu. Makanya kalau bisa setelah ini nggak lama kemudian diupload. Jadi ustadz-ustadz yang mau menyampaikan berikutnya bisa melihat dulu. Saya selalu gitu, saya lihat. Ternyata upload terakhir itu Januari. Jadi yang Februari nggak tahu sudah sampai mana. Yang tugas mengupload siapa ini? Ya, jadi perlu. Jadi ustadz berikutnya ketika ustadz ingin menyampaikan materi, jadi bisa melihat sebelumnya. Oh, sudah di sini tidak terjadi pengulangan yang banyak gitu. Nah, di samping juga di sini juga nggak mencatat semua, udah menghafal semuanya juga gitu. Saya tanya hafalan, dari mana hafalan ingatannya? Bulan yang lalu dari mana itu? Apa? Ya, kita kan kemarin kaitan dengan belajar ilmu hakikat ibadah ya kan. Kayak ibadah gimana? Sudah hakikat sholat sudah belum? Kemarin kita udah belajar hakikat ibadah. Ya, terus habis itu baru nanti hakikat sholat. Setelah hakikat sholat nanti baru hakikat puasa. Ya, hakikat zakat dan sedekah. Hakikat sholat perasaan saya sudah, jadi baru sedikit sampai mana gitu. Oke, kalau belum ada atau belum ini kita ulang sedikit ya. Jadi kita sudah masuk kepada hakikat sholat. Sedikit saya ulang ya, bahwa kita belajar ilmu hakikat ini ya, walaupun kalau kita baca beberapa literatur atau kita dengar beberapa ulama atau ustadz mengatakan kajian tingkat tinggi atau tidak boleh dipelajari secara sembarangan. Ya, sebenarnya tidak juga begitu. Ya, kalau pendekatannya tasawuf mungkin kadang pendekatan tasawuf itu terlalu abstrak ya, dan sulit kadang dijangkau oleh akal kita ya, sama juga seperti filsafat juga begitu, jauh, sehingga bagi orang yang nggak kuat-kuat iman, nggak kuat-kuat dasar itu juga bisa berbahaya. Tapi kalau kajian kita ini ya, tidak masuk pada bab yang demikian ya, bisa kita pelajari, mudah dicerna, asal modalnya aja saya bilang, modal pikiran jernih, hati jernih, di samping pemahaman agama yang bagus, keyakinan kepada Allah yang bagus ya, jadi gitu. Nah, dalam konteks ibadah kita bukan sekedar memahami ilmu hakikat, termasuk mengamalkannya. Ibadah itu dalam pemahaman hakikat ini yang kemarin kita bahas, bukan hanya dapat luarnya tapi juga dapat dalamnya. Karena ilmu hakikat itu ilmu yang mempelajari hal-hal yang bersifat dalam bahasa kita. Tentang ibadah yang mempelajari dalamnya ibadah ya, mempelajari dalamnya ibadah, ruhiyahnya ibadah bahasa kita.
Jadi ada lahiriah dari ibadah, itu dibahas oleh ilmu fikih, tapi yang ruhaniyah ibadah itu, yang dalamnya, itu dibahas dalam ilmu hakikat. Ada yang mengatakan ilmu hikmah, ada yang mengatakan ilmu batin, ya, bukan ilmu batin bahasa Indonesia. Ya. Ini yang sering banyak dipelajari dalam ilmu tasawuf. Oke. Nah, gunanya supaya kita, yang saya katakan kemarin, supaya ada power, ibadah itu ada power. Jadi kalau kita, ini perumpamaannya. Kalau ibarat kungfu itu ada jurus, ada tenaga dalam, kira-kira gitu. Ada jurus, ada tenaga dalam. Nah, jurus itulah yang bersifat lahir, dan itu bisa dipamer-pamerin gitu. Jurus, hanya indah jurus, yang ini gerakannya begini, ini pukulannya, kira-kira begitu. Nah, ada juga powernya, tenaga dalamnya. Kemarin kita sudah bahas sedikit. Nah, jadi supaya kita belajar dua-duanya. Jangan hanya jurusnya doang, powernya kurang, malah powernya nggak ada, saya katakan. Ya. Jadi ibadah kurang power. Ya kalau kurang power, ya setan pun nggak takut. Yang kita bahas kemarin, sholatnya orang yang nggak punya power itu, setan nggak takut. Tidurnya orang punya power, setan takut. Nah, bayangin tidurnya punya power, setan takut, apalagi bangunnya, apalagi ibadahnya. Ini sholat aja setan nggak takut, apalagi tidurnya. Jadi kan kita, apalagi dari kecil-kecil anak muda nih, kalau jangan ngobrol-ngobrol, anak muda, yang berondok-berondok, yang ngumpet-ngumpet nih coba, mukanya kelihatan di sini, nggak kelihatan nih, mau niat ngaji atau mau lihat ngobrol. Biar nampak muka kalian, jangan ngumpet gitu, niat mau ngaji, nggak ada ustadz nih, jadi ngobrol gitu, jangan. Sayang sudah dapat satu majelis yang mulia, kalian nggak dapat manfaatnya, ya nggak dapat powernya juga, sama badannya di sini, tapi nggak dapat juga nilai powernya gitu. Jadi gitu. Ya, supaya ada power, ya, apalagi masih muda-muda, tapi kecil-kecil nggak apa-apa, Pak. Kita ajarkan pelan-pelan gitu. Kan mesti kecil sudah punya power, dahsyat. Ya. Jadi ibadah itu betul-betul punya pengaruh. Jadi kalau ibadah itu ada powernya, dia punya pengaruh dalam kehidupan. Power di sini bukan dalam konteks yang tadi sakti ya, sakti. Kalau dalam pendekar namanya sakti. Ya kalau dalam kita bukan sakti dalam konteks, tapi sakti dalam konteks imajiner gitu. Dia punya kekuatan, power. Ya. Jadi power menghadapi ujian-ujian hidup. Ada orang rajin sholat, rajin puasa, rajin ibadah, ya, karena nggak punya power. Kelihatan power itu saat mana ya? Saat diuji. Saat ketika dia menghadapi ujian, berbagai macam ujian. Misalnya contoh, ujian musibah misalnya. Siapa yang meninggal, apakah yang celaka atau apa. Nah kelihatan di sini power itu. Power sholat itu kelihatan, power ibadah itu kelihatan. Kalau begitu dia kena musibah, dia goyang, apalagi sampai tumbang, nah itu berarti ibadahnya nggak punya power. Berarti ibadah baru dikerjakan sebatas kulitnya doang, fikihnya doang, dalamnya nggak dapat. Nah ini nggak bisa kelihatan Pak. Sama-sama sholat tapi nggak kelihatan. Tapi kelihatan nanti gimana? Ya ketika dia diuji seperti yang bilang kemarin, mobil itu casingnya mungkin bagus karena dipermak, dicek dan sebagainya, nambah baru. Tapi dalamnya kan belum tentu. Ketahuannya kapan? Ya bukan di jalan tol, bukan di jalan mulus. Ketika jalan nanjak atau di off road misalnya. Nah, baru kelihatan mana mobil bagus, mana mobil enggak. Nah, begitu juga kita. Ketika diuji susah itu gimana? Ibu-ibu ketika diuji suami kawin lagi gimana, tumbang enggak? Ya jangan ketawa Pak. Bapak soalnya ibu-ibu agak cemberut, bapaknya ketawa gitu. Ya. Coba kita lihat mana perempuan yang kuat ketika suaminya kawin lagi. Nah ini power di sini gitu. Ya. Jadi gitu antaranya kan tumbang, berminggu-minggu anaknya stres lah, apalah dan sebagainya. Ini menunjukkan ya. Ya kita tidak tahu ujian apa yang akan kita hadapi ke depan. Kita nggak tahu karena itu semua gaib.
Tapi kalau kita udah siap dengan kekuatan, apapun ujian itu bisa kita hadapi dengan baik. Makanya kata Allah dalam kata Nabi dalam hadisnya, ajabal li amril mu'min. Begitu mengagumkannya kehebatan orang beriman itu. Semua bagus sebagai orang beriman. So, orang beriman yang punya power gitu loh. Apapun kondisinya baik semuanya, bagus. Apapun ujiannya bagus semuanya. Ketika musibah dia sabar, itu bagus banget. Ketika ditimpa ujian senang pun dia syukur. Nah tadilah ketika itu ujian susah, apalagi ujian susah, macam-macam ujian masalah. Menghadapi masalah langsung stres, pusing, sakit kepala, ngomel, merepet ibu-ibu di rumah, bapak-bapak stres. Akhirnya pelariannya macam-macam, banyak orang pelarian macam-macam. Nauzubillah. Nah ini kan menunjukkan nggak punya power. Padahal rajin ibadah, padahal rajin sholat, rajin ngaji, rajin zikir, haji 2-3 kali, mungkin umroh berkali-kali ke Mekah. Ya tapi nggak punya power gitu, kan sayang. Kenapa ya nggak pernah diamalkan, nggak pernah dipakai gitu loh. Selalu beramal itu dari sisi fisiknya doang, fikihnya doang. Ya kita tidak menyalahkan, ya berapa nilainya Allah yang tahu, cuman sayang gitu loh. Itu aja di dunia, nanti gimana di akhirat? Ketahuan power tuh kan nanti ketika ujian akhirat kan udah gila-gila juga ujiannya. Ujian pertanyaan kubur, ujian nanti matahari yang sejengkal di hari kiamat, ujian hisab, ujian melewati jembatan Sirat. Itu bukan ujian-ujian mudah semua itu. Nah, kalau kita sudah punya power ini bisa kita lewati dengan baik di dunia maupun di akhirat. Ujian senang juga banyak itu kan. Mungkin banyak orang yang lolos ujian susah, walaupun banyak juga yang tidak lolos. Tapi lebih banyak lagi orang yang diuji senang yang nggak lolos. Ini kan pengaruh dari power ibadah itu. Begitu susah, rajin ibadah, begitu senang, udah mulai malas ke masjid, mulai malas sholat sunat, mulai terlambat sholatnya. Ke masjid pun sudah hampir gak pernah lagi kecuali yang Jumatan atau Ramadan atau tarawih di minggu-minggu hari-hari pertama misalnya. Nah ini kan power. Diuji jabatan, macam-macam. Nah termasuk ujian berikutnya lagi misalnya ujian larangan, ujian maksiat. Ini kan makanya kalau sholat kalau sudah punya power itu inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Nah, ini power apa? Power mengendalikan diri ketika menghadapi ujian-ujian setan atau ujian-ujian kemaksiatan. Anak muda misalnya gitu, ibadahnya udah bagus, bisa diuji cewek cantik, dirayu cewek cantik, dia apalah enggak terpengaruh. Cewek seksi enggak, boro-boro mau pacaran. Tapi kalau rajin sholat, rajin ibadah anak muda, tapi begitu nengok cewek apa semua jadi pacaran, dua-duaan, mojok di mana, pegang-pegangan tangan yang bukan istrinya atau bukan mahram, na'udzubillah. Bisa jadi dia rajin sholat. Sholatnya nggak salah, yang salah yang mengerjakannya, yang tidak lengkap bahasa kita ini. Cuman belajar jurus doang gitu loh. Makanya Allah mengatakan sholat yang benar itu adalah sholat itu akan mencegah orangnya dari perbuatan itu. Artinya power, dia punya power. Bu, termasuk apa? Itu tadi power, mengendalikan hawa nafsu, mengendalikan. Termasuk power ketika marah. Ketika marah juga banyak orang yang juga marah, kalap, apa aja diucapin, apa aja dikerjakan, tumpah serapah, lempar sana lempar sini. Nah itu kan daya kontrol diri itu dalam powernya ibadah itu harusnya. Makanya kata Nabi itu orang yang kuat itu bukan orang yang jago gulat, bukan. Tapi orang yang kuat itu adalah orang yang bisa mengendalikan marahnya saat dia pantas marah. Coba kayak dalam yang sahabat Ali pernah yang lagi perang, coba harusnya dia tebas leher musuh yang sudah jatuh, malah diludahi musuhnya, malah nggak jadi dia
dia tebas. Oh itu kan dia daya kontrolnya coba. Itu kan apa? Buah dari ibadah, punya power, daya kontrolnya. Mungkin kalau kita kok gitu diludahin sekalian aja kan. Itu maksud saya bilang, itu kan daya kontrol itu. Dalam kondisi-kondisi begitu. Jadi ujian-ujian begitu itu nampak powernya. Termasuk kita bilang ya Rasulullah. Ya mungkin Rasulullah terlalu tinggi lah, tapi nggak apa-apa sebagai contoh yang bisa kita teladani. Yang saya bilang ketika dia mau ditebas lehernya, siapa yang menyelamatkan engkau Muhammad dari pedangku? Dia tidak bilang Allah, dia ngomong Allah itu punya power. Yakin betul dia, tak ada akan terjadi kecuali atas izin Allah. Yakin betul dia itu. Sehingga karena power keyakinannya dia jatuh pedang itu. Mungkin kita kalau kita bilang gitu, kalimatnya sama-sama Allah, tapi apa yang efeknya gimana? Mungkin kita bilang Allahnya mungkin Allah kali gitu kan. Nah kira-kira contoh gitu Pak. Nah kita yang sudah senior ini dalam ibadah, saya sudah ulang dulu. Coba lihat Pak. Saya mau tanya sama kita. Kalau kita masih orang tua kita hidup saat ini, orang tua kita hidup saat ini. Misalnya yang sudah senior kita punya orang tua itu. Kalau kita punya masalah, kenapa kita nggak mau cerita sama orang tua kita? Mungkin bahkan anak muda sekarang, kamu punya masalah nggak mau cerita sama orang tua. Apa jawaban kita? Apa jawaban kita? Kalau ibu punya orang tua sekarang masih hidup, ya, alhamdulillah menjadi tempat kita berbakti. Ya. Kalau kita punya masalah, kenapa nggak mau cerita sama orang tua kita? Apa jawabannya? Apa jawabannya? Apa deh? Apa jawabannya? Yang kenceng lah ngomongnya. Gak mau nyusahin. Bagus. Itu niatnya bagus. Pertanyaannya, kenapa gak mau nyusahin? Gak mau membebanin. Nah, iya kan? Gak membebani. Padahal kalau kita pakai teori ini, harusnya makin tua tuh powernya harus lebih hebat, lebih jago daripada kita. Harusnya dia lebih jago, pengalaman itu dia lebih banyak. Justru kita cerita sama dia lebih wise dalam hidup, karena pengalaman lebih banyak. Nah, harusnya kan begitu. Lebih hebat nih dari kita. Lebih banyak dia makan asam garam kehidupan. Nah, harusnya kan begitu. Tapi kenapa kita tidak lakukan itu? Karena kita tahu kualitas orang tua kita jangan-jangan. Betul nggak? Jangan-jangan kita tahu. Nggak bisa nih kalau cerita bapak kita tidak kuat, tumpang dia nanti, stroke dia nanti. Nah, kita tahu kualitas. Coba kalau anak kita tahu kualitas kita, anak kita tahu kualitas kita, pasti dia punya masalah jaga cinta sama kita. Kalau dia tahu kualitas kita, ini bapak gua pun tua-tua nih mantap ini. Dia cerita. Kenapa? Anak kita tahu kondisi orang tua kita. Harusnya kan orang tua kita tidak begitu. Harusnya ketika dia senior dia semakin hebat harusnya. Ya kalau kita lihat pendekar-pendekar itu kan udah dia putih-putih, itu sakti-sakti itu Pak. Tenaga dalamnya, memang mungkin jurusnya nggak, tapi tenaga dalamnya ngeri. Ya ini saya bikin perumpamaan gini, saya senang. Itu saya senang. Hiburan lah gitu. Ya. Dulu masih kecil-kecil suka baca Kopiko gitu. Apa judul Kopiko yang kita baca? Kadang-kadang mama kita, bapak kita marah. Besok mau ujian masih baca Kopiko, nah maksudillah. Untung Allah masih jaga kita kan, masih bisa pintar dikit lah gitu. Ujian masih lolos kan. Nah, jadi gitu. Ya, jadi makanya saya pakai perumpamaan gitu. Balik gitu. Ya harusnya kan makin senior. Nah pertanyaan kita kan ibadah. Seharusnya kan makin banyak ibadahnya, makin besar, atau makin lama ibadahnya, makin besar powernya, kan harusnya. Kan? Orang tua kita sudah 70 tahun umurnya misalnya, atau 80 tahun, berarti dia udah ibadah. Kalau dia bisa ibadah umur 15 tahun, berarti sudah 65 tahun dia. Lebih dahsyat tuh harusnya power. Tapi faktanya kenapa nggak kuat? Atau kita sendiri kenapa nggak kuat? Berarti selama ini ibadahnya nggak punya power. Nah, ini oke, saya ingatkan kembali. Kemarin kita coba pelan-pelan nih, di usia yang sudah begitu. Anak punya masalah lagi. Apa masalah anak? Sini bapak. Ini enggak, kok anak cerita salah kau lah kayak gitu kok. Maafin kita salah kan anak kita kan. Kau tahankanlah sendiri, kita bilang kan gitu. Apa aku bilang gitu kan? Bukan kita kasih solusi, itu malah kita tamparkan lagi.
tambah anak tuh nggak mau cerita. Nah, balik kita pada gaji kita. Nah, jadi ini, jadi power menghadapi masalah, ujian, terutama ya saat-saat kritis itu, saat-saat kritis. Ya, jadi balik kita kepada kayak, makanya ini penting kita belajarin. Makanya saya dari kecil nggak apa-apa, Pak, anak-anak mungkin akalnya, ajari juga dalamnya. Jangan hanya apa? Jangan hanya fikihnya doang. Ya, jadi kalau ada bilang ilmu hakikat itu sebenarnya tidak, itu tergantung penyampaian kita saja. Cuma memang kadang-kadang ya buku-buku atau apa yang kadang-kadang suka berlebihan menyampaikan itu. Kenapa? Ya karena memang kadang-kadang bahasanya yang terlalu saya bilang tadi terlalu tinggi sehingga nggak bisa dicapai oleh akal. Itu tidak mudah dicapai oleh akal. Karena Rasulullah juga mengajarkannya. Oke, balik kita kepada kaji kita. Ya, jadi sekarang kita masuk kepada hakikat sholat. Ya, kita ulang sedikit. Kemarin saya katakannya hakikat sholat itu ada 3. Ya, hakikat sholat itu ada 3. Biar perbaikan diri ini kita mempelajari powernya. Nah, kalau kita belajar udah hakikat sholat ini lain, Pak, beda, Pak. Ya, semangatnya beda. Adik-adik ini mesti kecil udah tahu, masih muda nih tahu hakikat sholat. Waduh, dahsyat. Powernya beda. Ya, yang pertama adalah sholat itu apa? Pertemuan dengan Allah, komunikasi, jumpa. Ini satu-satunya ibadah yang jumpa itu cuma sholat. Selain itu enggak. Ya. Jumpa sama Allah. Makanya peristiwa Isra Mi'raj itu juga miniaturnya gitu. Allah itu memanggil Rasul, pun Rasul datang menjemput ibadah sholat. Miniatur perjumpaan. Ya. Jadi jumpa Rasul jumpa Allah di Sidratul Muntaha. Ya, bagaimana pertemuannya ya hanya wallahu a'lam. Tapi intinya dia berjumpa, di situ berdialog. Walaupun kata Nabi ada hijab yang banyak antara Allah dan Nabi. Nabi ketika ditanya, pengen nggak kau melihat aku? Kata Allah. Kata Nabi nggak mau, nanti aja di hari kiamat bersama umatku. Mungkin kalau kita pengen nggak? Pengen, mungkin gitu. Langsung cepat kali kita nyampe. Rasulullah itu hebat. Nah, jadi begitu. Jadi ini pertemuan. Nah, ini saja, Pak. Satu ini aja kalau kita ibadah kan kasih tahu sama anak kita, nah sholat itu kita jumpa Allah. Ini berat kan? Enggak berat ini, Pak. Kita jumpa Allah, kita ketemu sama Allah, ngobrol. Nah, bahasanya ngobrol. Ya tentu saja pertemuan ruhani maksud. Dan pertemuan fisik nggak bisa gitu. Pertemuan fisik kapan? Nanti surga. Itu baru pertemuan fisik. Sekarang pertemuan ruhani. Jumpa, dan bisa dibayangkan, oh jumpa ngapain? Ngobrol. Apa yang diobrolin? Nanti kita bahas. Apa yang kita sampaikan dalam sholat? Jadi hakikat sholat pertama apa? Jumpa. Nah kalau jumpa kan efeknya kemana-mana nanti, Pak. Masa jumpa sama Allah pakaiannya ala kadarnya? Walaupun secara fikih boleh, makanya berbeda, Pak. Jadi belajar hakikatnya dalam dengan belajar fikih itu bisa berbeda, Pak. Secara fikih ya nggak ada masalah, sah-sah saja. Orang pakai pakaian sembarangan itu sah-sah saja, asal tertutup auratnya. Pakaiannya jorok, asal tidak bernajis. Pakaiannya jelek, asal tertutup auratnya, nggak ada masalah. Tapi kalau secara hakikat ini bermasalah. Masa kau jumpa Allah kayak gitu? Emang nggak ada pakaian kau yang lain? Ada, nah masalah. Berarti kalau gitu kenapa? Jadi kalau jumpa Allah saja kau pakainya begitu, berarti efeknya kalau kau pakainya sembarangan, berarti kau tak hormat kau sama Allah, tak sopan dengan Tuhan. Nah, kan kira-kira balik ke sana kan? Itu kan dampaknya jadi apa namanya? Jadi beda. Orang yang lagi sholat tuh pengen ketemu Allah, pasti dampaknya beda dengan orang yang sholat ya gua kayak sholat. Sholat apa? Sholat adalah ucapan dan perbuatan yang tertentu dengan niat ibadah, dimulai dari takbir, ditutup dengan salam. Itu kan definisi umum. Definisi fikih itu begitu. Ya udah, jadi siapapun yang apa namanya
yang melakukan perbuatan tertentu, ya doa-doa itu gerakan tertentu yang ya, mulai dari berdiri, ruku, tidak, sujud, duduk. Kalimat tertentu dimulai takbir, dimulai salam, udah dia sholat. Itu bahasa fikih. Tapi kalau bahasa hakikat pertemuan dengan Allah kan beda. Itu beda. Beda dampaknya. Yang satu ya sudah ya, yang penting gua udah bergerak, yang penting gua udah ngomong. Udah baca takbir, baca iftitah, baca Fatihah, baca surat, baca doa dulu, ruku, dan sujud seterusnya sampai salam. Berarti gua udah sholat. Kecepatan sholat 100 km per jam, bagus, 2 menit selesai, 4 rakaat. Udah kenal yang di YouTube tuh kan, 23 rakaat 8 menit. Mana tuh Pak, 23 rakaat 8 menit. Berarti 4 rakaat berat, berarti 3. Berarti apa? 3 rakaat 1 menit. Kira-kira begitu. Mana kecepatannya? Itu bacaan sholat tarawih lagi. Ini coba ada desa kita. Jadi sholat itu apa? Hakikat sholat apa? Pertemuan dengan Allah. Bertemu ruhani. Maka pertemuannya pertemuan ruhani, bukan pertemuan fisik. Fisiknya menghadap kiblat. Kalau gini jadi apa? Ya, pakaiannya jadi bagus, gerakannya jadi. Nggak mungkin kita dalam sholat tuh, walaupun nggak ada masalah dalam fikih, walaupun ada, ya ini mengatakan 3 kali gerakan itu fikih. Nggak mungkin kita gerakan sembarangan gini-gini, nggak mungkin ngorek-ngorek kuping, ngorek-ngorek hidung. Nah, sama Tuhan kok kayak gitu. Ya walaupun nggak batal, sah saja, boleh saja. Nah jadi rubahnya beda, ya. Apa maksudnya rubahnya itu? Keinginan hati apa tuh beda apa? Gerakan kita, bacaan, karena namanya ngobrol, ketemu masa ngobrol, kan nggak begitu. Orang ngobrol gimana sih? Pasti tenang, kan aku ketemu Allah, karena aku ngobrol, aku menyampaikan proposal. Oh, berarti tenang ngomong. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tenang ngomong. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la. Tenang ngomong. Jadi satu ini aja Pak, hakikat pertama ini dahsyat. Kalau ini baru satu, belum yang lain. Jadi hakikat pertama apa? Bertemu dengan Allah. Bertemu apa ya? Menyampaikan sesuatu. Di dalam sholat itu kita bahas lagi apa yang disampaikan dalam pertemuan ini. Ada pujian, ada doa dalam pertemuan itu kita sampaikan. Nah termasuk juga azan. Nah ini hakikat azan, saya bilang kemarin tuh, hakikat azan itu adalah hakikatnya, azan itu adalah Allah yang manggil, itu hakikatnya. Allah manggil untuk jumpa, karena sholat itu jumpa. Berarti azan itu panggilan untuk jumpa, panggilan untuk ketemu. Coba Pak, bayangkan bahwa muazzin itu adalah representasi Allah manggil kita. Gimana reaksinya? Ini kita kasih tahu tadi. Makanya saya bilang beda, ini tawar tadi itu. Gimana reaksi kita? Nah bagi orang yang tidak belajar hakikat ini, ya azan itu kan simbol masuk waktu sholat. Azan kan waktu sholat tuh panjang, zuhur sampai sebelum asar, azan asar sampai sebelum maghrib, azan maghrib sampai sebelum isya, azan isya sampai sebelum subuh, kan gitu waktu isya. Ya begitulah. Kalau belajar fikih kan begitu. Jadi ketika azan ya tenang saja Pak. Ada urusan azan. Oh gitu. Tapi kalau kita menyadari kita semua bahwa azan itu adalah Allah yang manggil, pasti rubahnya beda. Oh ini kok Tuhan, masa Allah manggil? Tuhan pencipta alam semesta ngasih aku segala-galanya, masa aku duduk aja, masa aku tidur aja, masa aku kerja dunia ini lagi? Coba Pak, itu coba dimasukin aja coba. Kan beda.
Bapak-bapak mungkin kita yang sudah mengalami ya, atau ini gerakannya gerakan apa? Mudah-mudahan ini gerakan iman, ini gerakan saya bilang tadi, memenuhi panggilan. Nggak tertidur kita Pak. Tidur tuh bangun kita. Sengantuk apapun bangun kita itu. Mau kita tidurkan tuh nggak bisa. Mau sholat subuh, mau sholat zuhur, mau sholat asar, mau sholat maghrib, mau sholat isya, selama kita dengar. Makanya ketika ada hadis yang cukup keras, ya ada hadis yang bilang hadis yang cukup keras. Mungkin ini jarang dipakai. Ya, hadis ini sahih. Man sami'an nida fala yujib fala sholata lahu illa min udhrin. Barang siapa mendengar azan, dengar azan. Jadi kalau nggak dengar, nida itu panggilan. Panggilan apa? Ya, panggilan Allah. Kita belajar hakikat. Falam yujib, dia nggak datangi panggilan itu. Jadi kok laki-laki nggak ke masjid, perempuan tidak bersegera sholat. Fala sholat lahu, tidak ada sholat baginya illa min uzrin, kecuali kalau dia uzur. Apakah uzur sakit kah? Apakah uzur dia dalam perjalanan kah? Apa uzur ada darurat yang sedang dia kerjakan? Jadi kalau kita belajar ilmu fikih nggak ada apa-apa ini, nggak ada masalah. Tapi kalau belajar ilmu hakikat ini betul nih masalah ini, ini ilmu hakikatnya begini. Loh kok bisa gitu? Alangkah tidak sopannya kalau ada orang dipanggil nggak datang kan? Begitu. Makanya disebut nida. Bukan bunyinya gini, barang siapa yang azan berkumandang, bukan begitu. Man sami'an nida, siapa an-nida disebut Pak, bukan azan disebut, nida disebut. Dalam bahasa itu nida. Nida itu artinya panggilan. Nada, yunadi, nidaan, panggilan. Berarti oh itu siapa yang manggil? Siapa yang manggil? Allah melalui mulut muazzin. Dari dalam kajian hakikat dapat ini, iya nih, dipanggil Allah nggak datang. Dia kata Allah, panggil kau nggak datang. Kau datang terlambat ya sudah tutup buku panggilan, nggak ada lagi cerita. Ya kecuali kalau tadi uzur, oke, diterima lah. Macam saya ke kantor, dipanggil direktur kita di kantor. Siapa yang punya pengalaman masih di kantor? Coba dipanggil atasannya, kira-kira nggak datang, kira-kira gimana? Ya Pak. Bapak dipanggil jam 9, Bapak datang jam 12 misalnya lagi. Kira-kira gimana? Nah ini bisa coba kalau kita hayati adik-adik, coba mulai sekarang bahwa azan itu gak apa-apa kalian belum paham, gak apa-apa. Tapi mulai sekarang oh udah tahu. Nanti once kalian sadar, oh ya ini Allah yang manggil. Tinggal dua aja Pak, mau dipanggil secara sukarela atau panggil secara terpaksa. Dipanggil secara paksa kapan? Mati. Itu panggilan secara terpaksa. Balik kita pada kajian. Nah itu jadi. Nah kalau ini aja kita pahami, sudah lain. Gak akan mungkin sholat kita terlambat. Begitu azan segera kita mulai berwudu, nggak ada lagi pegang HP, buang HP. Ya bukan buang lah, matikan. Lagi tidur bangun, lagi ngurus anak, ngurus apa? Mengapa azan itu dimulai dari takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa itu dimulai dari situ? Wah itu kalau kita belajar hakikat lagi itu lebih dahsyat lagi. Apa kata Allah? Woi, dunia itu kecil, yang besar siapa? Allah. Masalahmu tuh kecil, kau tinggalkan dulu. Yang besar siapa? Allah. Ini yang manggil, ini yang maha besar. Masak yang kau kerjakan itu kecil, anak yang sedang kau rawat itu kecil, kerjaan yang sedang kau kerjakan itu kecil, atasan yang sedang kau bersamanya itu kecil, presiden yang manggil kau itu kecil. Apalagi cuma gubernur, apalagi cuma wali kota. Yang besar itu apa? Allahu Akbar. Diingatkan 4 kali diingatkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 4 kali diingatkan pertama.
Makanya kalau orang yang mengerti itu dipanggil Allah nggak akan tenang-tenang dia. Makanya dalam Al-Quran kata orang beriman itu siapa? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Kalau disebutkan nama Allah bergetar hatinya, goyang dia, sadar dia. Surat 8 ayat 2. Nah sekarang kalau ada orang dipanggil Allah, tinang saja, Pak. Kalau kajian fikih nggak apa-apa. Tapi kalau kajian hakikat bermasalah, satu kau tak sopan sama Tuhan, dua bisa jadi kau nggak butuh Allah, yang ketiga gila kau. Dipanggil sama yang maha kuasa kau nggak datang. Kau kajian. Tapi kalau kajian fikih ya nggak ada masalah, toh masih banyak waktu sampai terakhir, nggak apa-apa. Ini baru satu aja Pak, ini dia udah dahsyat ini. Kita mulai sekarang, ketika ada azan, kita semua, ini Allah yang panggil. Allahu Akbar, semua kecil. Tidurmu tuh kecil, kerjaanmu tuh kecil. Kecuali apa? Allah juga darurat. Darurat itu apa? Sesuatu yang tidak bisa kita, kalau ditinggalkan terjadi mudarat bahaya, itu lain. Itu lain. Dokter lagi operasi dengan azan, ditinggalinnya bahaya, mati nanti orang. Atau operator menjalankan alat-alat berat, termasuk kita supir Pak, termasuk kita lagi nyupir. Kalau memungkinkan, lagi dengar azan, lagi apa, berhenti saja tuh, masa kunci duduk, azan sudah cari. Kenapa sih? Kecuali darurat audio rapat yang kalau itu lain. Tapi kadang-kadang banyak kemudahan kok. Nanti ini macet, nggak ada jalan Allah kasih pun, nggak macet nanti itu. Jadi gitu. Banyak yang mudah nanti. Allah kasih kemudahan. Cuma karena kita menganggap dunia ini besar, masalah itu besar, ya akhirnya ya pantas lah gitu. Kita dengar azan ya tenang-tenang aja. Kok dalam masalah belajar hakikat ini konsekuensinya dahsyat. Itu satu. Jadi apa? Sholat itu pertemuan dengan Allah. Berarti konsekuensinya apa? Makanya harus bersih. Makanya wudunya yang bagus. Nanti kita belajar hakikat wudu lagi. Hakikat wudu lagi lebih dahsyat lagi Pak. Hakikat wudu itu bukan sekedar cuci badan, bukan. Wudu itu hakikatnya cuci hati juga. Cuci badan dari air dengan air, cuci hati dengan tobat kita. Makanya doa azan, doa wudu itu kan akhir wudu itu, coba itu sangat disunnahkan kita baca itu. Secara fikih nggak baca doa itu nggak apa-apa kok. Rukun wudu itu cuma niat, membasuh muka, membasuh tangan sampai siku, membasuh kepala, membasuh kaki sampai mata kaki, kan cuma itu. Tapi kalau kita belajar hakikat, kenapa doa itu ada? Doa itu dahsyat, membersihkan diri dari kesyirikan. Makanya apa? Doanya asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Pembersihan syirik, pembersihan dari dosa-dosa hatinya. Makanya kata Nabi, barang siapa orang wudunya benar, ditutup dengan doa ini, jaminannya surga lewat pintu mana aja. Coba. Ini kalau kajian fikih nggak dapat, punya hakikat dapat gitu. Wudu doang, jaminannya apa? Masuk surga lewat pintu mana aja. Ada 8 dalam hadis itu. Barang siapa yang wudunya sempurna, asbaghul wudu, punya hadisnya itu asbaghul wudu. Asbagh itu atau ahsanal wudu itu bukan sekedar wudu, tapi wudu yang terbaik, yang sempurna. Membaca doa ini jaminannya surga lewat pintu mana aja. Baik Pak, wudu doang, bicara yang lain. Karena tadi wudu itu hakikatnya bukan sekedar basah-basah. Termasuk juga ketika kita tayamum, habis tayamum baca doa ini juga Pak. Setelah
nanti tayamum, baca doa ini juga. Berwudu, baca doa ini juga. Karena intinya baik tayamum maupun wudu intinya apa? Membersihkan hakikat. Kalau airnya nggak ada, berarti kan nggak bisa lagi kita membersihkan badan kita karena air nggak ada. Tapi membersihkan hati kan nggak pakai air, tetap doa itu kita pakai. Jadi bertayamum, ajar kita sekali, terus gini. Setelah itu, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Intinya justru di situ. Kita bersihkan hati kita bersihkan ruh kita dari syirik, makanya wahdahu la syarikalah. Bersyahadat kita. Habis itu apa? Allah jadikan aku orang yang bertobat dan rajin, jadikan aku orang yang selalu mensucikan diri. Nah, jadi sebelum menghadap Allah bukan hanya badan bersih. Kenapa? Karena ini pertemuan ruhani. Nah, lihat Pak, karena ini pertemuan ruhani, bukan hanya badan bersih, maka ruh pun harus bersih. Dengan mana bersihnya? Dengan doa wudu kita tadi. Jadi kalau kajinya dalam Pak, anak-anak gak apa-apa, dikasih tahu pelan-pelan, gak harus semuanya tumpah, mabok nanti anak itu, pelan-pelan. Nah, duduknya pelan, nah, ini doanya gini, kasih tahu pelan-pelan. Jadi buka pelan-pelan hakikat itu sama anak kita, biar ngerti. Nah, sholat itu ketemu Allah, namanya ketemu Allah masa kayak gitu sih? Coba hal-hal yang begitu dikasih tahu sama anak itu. Masa ketemu Allah gitu? Masa ketemu Allah gerakannya kayak gitu? Yang tenang dong. Oh, jadi anak dari kecil tahu. Oh, sholat ini ketemu Allah. Udah tahu dari kecil. Udah kasih tahu. Oh, ini kan kasus berat nggak anak-anak menerima begitu? Kan enggak kan? Kasih bukakan hakikat pelan-pelan. Nah, azan itu Allah yang manggil. Maka salah satu panggilnya, hayyalah sholat, mari sholat sini kata Allah. Mari ketemu aku. Jadi kalau hayyalah sholat itu, kalau kita belajar ilmu hakikat, bukan mari sholat, berarti mari apa? Mari apa? Mari ketemu aku, kata Allah. Begitu kita belajar ilmu hakikat itu. Mari ketemu aku. Mari ketemu aku, kata Allah. Sini ketemu aku. Hayyalah falah. Pasti kalian akan mendapatkan kemenangan. Mari mendapatkan kemenangan. Kalau ketemu aku dapat kemenangan nanti kalian. Nah, kan? Masalah kalian akan kecil bisa selesai. Apa aja? Rezeki kalian akan dimudahkan, urusan kalian akan dimudahkan, semuanya. Cuman sayang, tadi banyak orang yang nggak paham. Ya, paham Pak ya? Jadi sekarang coba, ini kita yang senior nih, Bang Caca, ya Bang Caca, halo Bang Caca. Usul kali Bang Caca udah. Menikmati suara Ustaz Sambo yang sangat merdu. Jadi kayak gitu. Oke, ya sedikit tahu. Jadi itu yang pertama. Nanti kalau waktu sempat nanti kita bahas lagi kalau azan itu seperti apa. Ya. Tapi ini hakikat umum saja. Pendalamannya waktunya masih panjang. Oke, sekarang hakikat yang kedua. Hakikat yang kedua itu adalah sholat ini zikir kepada Allah. Oh, ayatnya tadi ya. Kalau nomor 1 ini ayatnya surat 2 ayat 45-46. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladziina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ya, jadi gitu. Yang kedua adalah sholat ini ingat Allah, menyebut Allah, memuji Allah, zikir kepada Allah. Inti sholat itu, hakikat sholat itu mengingat, menyebut. Nanti kita bahas lebih dalam. Bahasa ini zikir kepada Allah. Makanya isi ketemu itu adalah memuji. Isi ketemu itu adalah ya, tasbih, takbir, itu semua itu kalimat-kalimat zikir semua. Makanya dalam surat
20 Toha ayat 14-15 kan begitu kan? Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholah lidzikri. Kerjakan sholat lidzikri, untuk ingat kepada. Tuh. Lihat lagi dalam surat Jumat, ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah ayat 9. Yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Fas'au ila dzikrillah. Wahai orang-orang beriman, apabila dipanggil dalam sholatmu, sholat Jumat, yaumil Jumat, fas'au, bersegeralah ila dzikrillah, kepada ingat Allah. Jadi sholat Jumat itu di apa? Disebut dengan ila dzikrillah, untuk ingat Allah, kepada ingat Allah. Makanya bunyinya fa idza qudiyatis shalah, berikutnya apabila setelah sholat dikerjakan, berarti dzikrillah itu ya sudah, itu maksudnya ingat Allah. Jadi hakikat sholat yang kedua itu adalah ingat Allah. Itu ayat yang kedua. Ayat yang ketiga, yang surat yang saya bahas tadi. Kalau tadi surat apa? Surat Al-Jumu'ah itu 62 ayat 8. Ya. Nah, yang ketiga ayatnya itu adalah surat 29 ayat 45. Yang bunyinya ya, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wa la dzikrullahi akbar. Ada kata-kata wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Oke, jadi hakikat yang kedua itu adalah ingat Allah. Jadi kita bahas. Kalau bahasa kita sadar Allah. Makanya pantas panggilan-panggilan azan itu kan mengingat Allah suruh. Allahu Akbar itu kan suruh ingat. Oi, ingat Tuhan kau. Sudah la ilaha illallah, sudah anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Diingatkan kita kepada Allah. Diingatkan kita kepada kebesaran. Jadi dua. Nanti kita bahas lebih dalam. Ya. Yang ketiga adalah hakikat sholat itu doa. Memang makna sholat itu sendiri artinya doa. Doa. Hakikat sholat itu doa. Makanya sholat itu penuh dengan, kalau tadi sholat itu penuh dengan zikir, yang kedua sholat itu penuh dengan doa. Dimulai dari zikir Allahu Akbar, Allahu Akbar kabiro, alhamdulillah katsiro, subhanallah bukra, itu kan zikir-zikir. Subhana rabbiyal azim itu zikir. Rabbana walakal hamdu itu kalimat zikir. Subhana rabbiyal a'la itu kalimat zikir. Yang ketiga, sholat itu adalah doa. Nah, jadi kalau kita gabung dengan tadi, jadi sholat itu intinya ketemu Allah, yang di dalamnya kita berzikir kepadanya, yang di dalamnya kita berdoa kepadanya. Kan jadi satu paket. Itu bedanya, Pak. Beda sholat itu bahasan hakikat, beda sholat bahasan fikih. Kalau bahasan fikih kita ada ucapan, gerakan tertentu, ya, yang dimulai dari takbir, ditutup dengan salam, dengan niat mencari ridho Allah. Itu bahasa fikihnya gitu. Kalau bahasa hakikatnya ya tadi, di sholat adalah pertemuan dengan Allah, yang di dalamnya kita berzikir kepadanya dan berdoa kepadanya. Nah, ini kalau kita dalami dahsyat nih Pak, yang tiga ini. Nanti kita bahas bagaimana berzikir itu, apa yang dimaksud dengan zikir, apa yang dimaksud dengan doa. Makanya kalau kita doa itu kan menunjukkan, makanya kita kembali kepada hakikat ibadah yang awal dulu, bahwa ibadah itu bentuk butuh kita. Jadi kalau buka pintu, kemarin kalian ada masalah apa? Ini doa sama aku dalam jumpa ini. Ada masalah apa? Cerita sama aku.
Makanya mulai sekarang Pak, kalau sholat itu intinya kita adalah jumpa dan juga itu dibuka ruang untuk kita mengajukan proposal, berarti itu harusnya doanya panjang dalam sholat itu. Panjang harusnya. Sujud yang panjang, duduk di antara dua sujud yang panjang, memuji yang panjang, harusnya. Kecuali berjamaah. Makanya Nabi mengatakan gitu, kalau sholat berjamaah ringankan, fal yukhaffif, kata Nabi. Kalau kamu sholat bersama manusia, fal yukhaffif. Kenapa? Karena ada yang fa inna minhum al-kabir, orang tua. Ada yang ad-dhaif, orang yang lemah. Ada yang apa? Al-marid, orang yang sakit. Ada yang apa? Ada yang dzul hajjah. Dzul hajjah itu artinya orang yang punya kebutuhan, apa? Punya hajat. Jadi, tapi begitu kamu sholat sendiri, kata Nabi, silahkan sholat semau. Fal yutawil, lama-lamakan. Atau di berarti sholatlah semau. Artinya apa? Suka hati panjangnya. Cuma hadisnya jarang kita pakai. Yang kita pakai malah sebaliknya. Sholat sama imam cepat, sholat sendiri lebih cepat. Harusnya sholat sendiri itu lama Pak, beda. Nah kenapa orang jumpa ya di sini kesempatan ya, mungkin bersama imam nggak sempat kita yang pakem-pakemnya aja. Maka Pak, kalau kita selama di sholat pakai pakem doang pasti pikiran kemana-mana. Coba sekarang variasikan bacaannya ketika sholat sendiri. Duduk di antara dua sujud itu dahsyat tuh, doa the best semua. Doa the best tuh duduk di antara itu, doa the best semua. Dunia akhirat. Baca jangan sekali, berkali-kali baca dalam sholat sendiri gitu. Rabbil firli, Rabbil firli, Rabbil firli, Rabbil firli, warhamni, 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 warhamni. Udah bes. Wajuburni, 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 wajuburni. Warfa'ni, 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 warfa'ni. Warzuqni, warzuqni, warzuqni. Udah dikasih pintu ketemu kok nggak ngajuin proposal, gimana sih? Malah terbalik, sholatnya pendek, doa habis sholat panjang. Ini kan terbalik, bukan nggak boleh, boleh. Tapi lu terbalik, lu lagi jumpa tadi ngapain? Kan gitu, lagi jumpa nggak minta macam-macam, udah nggak jumpa minta. Lu tadi ketemu ngapain tuh? Pakailah sarana pertemuan itu, ajukan proposal banyak-banyak. Ya bahasa logika kita Pak, mana lebih dikabulkan? Permintaan lagi jumpa dengan minta udah nggak jumpa, mana lebih cepat dikabulkan? Yang lagi jumpa, channel sedang dibuka gitu loh. Makanya banyak doa, sujud panjang, apa aja doa habis tuh. Doa ayat baca, Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, Rabbana zalamna anfusana. Apa aja baca doa di situ. Doa ayat Quran atau doa dari hadis. Apa doa hadis yang kita hafal misalnya dalam sujud? Allahumma inni as'aluka. Misalnya surah apa? Minal khairi kulli ajli wa ajli ma 'alimna minhu. Apa aja boleh, silakan baca doa dari hadis Nabi. Jadi pakemnya doa dari Al-Quran, doa dari hadis, biar aman. Makanya kan makin banyak doa yang kita hafal Pak, makin kita pakai dalam sujud. Kan panjang sujud. Mumpung proposal, mumpung pintu sedang dibuka, mumpung pertemuan sedang diadakan, ngapain lama cepat-cepat? Sayang dong waktunya. Apa lagi? Doa-doa apa lagi? Ustadz saya nggak hafal banyak, mau bahasa Indonesia boleh, tapi dalam hati. Panjangin sujud tuh, ya Allah. Ini negeri kami hancur-hancuran ya Allah. Ganti ya Allah dengan yang lebih baik ya Allah. Udah sujud apa? Dalam hati, Allah dengar nggak bisikan hati kita? Kalau dengar nggak bu, bisikan hati bu. Lihat surat 50. Ayat 15 sampai 16 surat Qaf. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi
min hablil warid. Ayat 15 sampai 16 surat 50 surat Qaf. Sungguh kami telah ciptakan manusia, wa na'lamu, dan kami mengetahui ma tuwaswisu bihi nafsu, apa yang dibisikin oleh hatinya, dibisikin oleh jiwanya. Kalau ngerti bisikan jiwa kita. Wa nahnu aqrabu ilaihi. Kenapa? Karena kami lebih dekat kepada hamba kami itu daripada urat lehernya sendiri. Ini dalam sujud mikirnya apa? Kantor dia rusak, banyak kali rusak. Ini mikir anak, mikir apa dalam sholat? Mana bukan? Diobrolin dong kalau ada masalah sama Allah. Ajukan proposal. Nah ini kan kayak gini kan bisa kita ajarin sama anak kita. Kan ini kan nggak usah sampai harus yang tadi saya bilang level-level yang macam-macam. Ini kan bisa kita buka pelan-pelan. Nah, masa lagi jumpa sama Allah cepet banget jumpanya, nggak ada yang kau minta, banyakin dong minta, lamain sujudmu. Duduk di antara dua sujud itu diulang-ulang, itu doa bagus nak. Bisa kita bilang begitu. Apa nggak bosan Pak? Sholat bacaannya itu aja, gerakannya itu bosan nggak? Nah kalau nggak punya power kayaknya ya lama-lama kan bosan. Gerakan ini dia bacanya karena makanya variasiin dong. Ketika sholat sunat tuh variasiin. Doa tuh divariasiin. Dalam sujud ini isi doanya. Nah nambah lagi. Setelah subhana rabbil a'la, setelah subhana rabbil subhanaka bika maghfirli itu baca doa-doa tambahan. Nah, tapi kalau belajarnya cuma fikih doang, minimal 3 selesai, sah sholatnya sah. Tapi kalau belajar hakikat lain, maka saya tadi belajar power, belajar dalam, kayaknya naik level. Jadi inti sholatnya 3. Satu tadi apa? Pertemuan dengan Allah. Ngapain semua itu? Mengingatnya, memujinya. Ya. Terus yang ketiga, hakikatnya adalah jumpa untuk minta. Butuh, minta apa aja silahkan doa dalam doa. Maka menurut saya kalau kayak gini Pak, makanya kalau kita mau jujur ya, mau apa? Rasulullah tuh Pak, kalau habis sholat nggak ada doa tuh Pak, yang ada zikir, astagfirullah, nggak ada doa. Kenapa? Karena sudah habis doanya baru sholat. Kalau kita terbalik, sholatnya 3 menit, doanya 15. Ya nggak apa-apa. Kalau masih kurang gitu. Tapi sayang, terbalik lo. Lagi jumpa lu nggak minta, habis jumpa lu minta banyak-banyak. Tadi jumpa ngapain? Sayang. Oke, balik kita pada yang tadi. Nah nanti saya ingin, ini secara umum seperti itu. Sekarang kalau gitu, kalau diniatkan setiap jumpa itu ada yang kita minta, kan sholatnya kan jadi beda. Kan masalah kita beda-beda. Masalah subuh bisa beda dengan asar, beda dengan zuhur. Kan jadi beda-beda masalahnya. Oh, ini bisa variasi. Qabliyah subuh gini, ya. Qabliyah zuhur gini, ba'diyah zuhur. Kalau zuhur mungkin karena berjamaah pakem. Kalau ibu-ibu di rumah nggak apa-apa. Gas 4 rakaat setengah jam kan itu nggak apa-apa. Kalau nggak ada kebutuhan yang lain, nggak ada kerjaan yang lain, coba latihan sholat yang lama. Tapi saya takut nanti kening saya hitam banyak. Jangan digosok-gosok karena kalau memang hitam harus begitu apa boleh buat. Oke, nanti kita akan pertajam yang zikir. Sekaligus kita bahas tentang zikir. Ya, dasar sebenarnya Pak. Zikir itu dasar. Inti dari zikir. Jadi kita nanti belajar tentang hakikat zikir juga sekalian. Jadi biar dapat sholatnya dapat, zikirnya dapat. Ya. Oke, saya kira demikian itu dulu. Insyaallah. Adapun yang lain-lain nanti yang saya bilang tadi, kita bahas tentang takbir, panjang lagi. Bagaimana makna takbir? Kan yang kita belajar kemarin untuk bisa sampai pada hakikat itu kan harus merenung. Kan sholatnya sholat merenung. Sholat merenung ini hanya bisa sholat
sendiri, nggak bisa sholat berjamaah. Istilah saya dulu level 3, khusyuk level 3. Ingat nggak level dulu Pak? Khusyuk level 1, level 2, level 3. Ini kalau sholat plus merenung itu khusyuk level 3. Kalau faham doang itu level 2. Kalau cuma cukup sampai sadar level 1. Sadar, paham, merenung. Level 1, level 2, level 3. Masih ingat nggak pelajaran sholat Pak ini? Masih ingat pelajaran sholat khusyuk itu dulu? Ibu-ibu masih ingat nggak pelajaran sholat khusyuk dulu? Gak lupa ya? Nah, sekarang diulang, diingat. Ya, jadi insya Allah nanti saya sebenarnya mau bahas puasa tapi nanti saja, karena saya kira cukup penting tentang zikir. Jadi yang kedua, hakikat sholat itu adalah ingat Allah, berzikir kepada Allah. Ya. Oke, tentang doa ini ayatnya surat 24 ayat 40. Surat 4 ayat 4. Jadi makna sholat itu doa. Jadi kalau kita lihat ayat di sini, bunyi ayat itu adalah ya qad alima kullun, ya, sungguh Allah sholatahu, intinya gitu. Ya, coba kita lihat surat 40, surat 24 An-Nur ayat kalau 40 41. Ya, ini tentang bahwa seluruh makhluk itu sholat kepada Allah. Ya, jadi seluruh makhluk sholat kepada Allah. 41. Alam taro annallaha yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi wat tayru saffatin kullun qad alima sholatahu wa tasbihah wallahu alimun bima yaf'alun. Apakah kamu tidak memperhatikan di dalam Al-Qur'an Pak, pada kata-kata alam taro itu bagi suatu hal yang sangat dahsyat. Di luar beyond our imagination. Pada kata-kata alam taro atau alam yarau, alam tarau, kata-kata begitu. Itu apa yang Allah sampaikan berikut itu suatu yang di luar, suatu hal yang dahsyat karena di luar logika gitu. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah tidak kau, kalau bahasa terjemahnya, apakah tidak kau perhatikan? Itu kan kurang. Modal itu sebenarnya, wih, coba kau bayangkan, kira-kira begitu. Itu di luar bagaimana Allah menghajar tentara bergajah. Alam taro, ya, tidakkah kau perhatikan dahsyatnya, hebat, annallaha sesungguhnya, yusabbihu lahu, bertasbih kepada Allah, man fis samawati, seluruh yang di langit, wal ardi, dan seluruh yang di bumi, wat tayr, dan juga burung, sofatin, yang mengepakkan sayap. Jadi burung-burung pun ibadah. Ya, kullun, semuanya itu qad alima, sungguh Allah mengetahui sholatahu, sholatnya, wa tasbihah, dan tasbih. Jadi makna sholat di sini adalah doa. Ya, makna sholat di sini adalah doa. Jadi kalau kita lihat secara letterlock bahwa seluruh makhluk itu sholat. Burung-burung itu sholat. Jadi dia mengepakkan sayap itu dia sedang sholat. Kita nggak tahu bagaimana cara sholat, bagaimana cara. Jadi ini juga bisa kita buat dialog-dialog kepada orang-orang non-muslim. Ya, kalau kita mau begitu. Boleh kita 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama sama orang muslim itu, kira-kira binatang itu agamanya apa? Langit, bulan, bintang agamanya apa? Nah, gitu. Itu coba boleh iseng-iseng tanya. Agamanya apa? Tanya. Matahari, bulan, langit, pasti bertanya, emang ada agamanya? Pasti gitu nanya. Pasti balik nanya. Ada gitu. Apa agamanya? Islam. Bisa kita apa? Bisa kita. Loh kok gitu ya? Kita kasih ayat. Seperti 3 ayat 85 misalnya. Jadi gitu. Jadi bisa kita pakai ini. Termasuk ini bahwa seluruh makhluk itu sholat. Jadi kalau ada orang tak sholat itu lebih jelek daripada hewan binatang. Karena hewan binatang itu sholat. Kita nggak tahu cara sholatnya. Jadi gitu. Ya, jadi balik kita kepada kaji kita, insya Allah ya pada pertemuan berikutnya nanti kita bahas tentang. Nah ini biar zikir ini mantap, bahwa sholat itu adalah sarana zikir. Ya, makna zikir itu, hakikat zikir itu gimana? Biar zikirnya
lebih ada tenaga dalamnya lagi. Jadi sholat punya tenaga dalam, zikir, doa pun punya tenaga dalam doanya. Jadi jangan doa, ini doa apa? Doa pakai tenaga dalam. Biar sampai doa itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira demikian. Insyaallah mudah-mudahan kita bahas minggu depan tentang hakikat sholat, tapi khususnya tentang hakikat zikir. Wallahu a'lam. Dan kita baca hamdalah. Doa untuk majelis, kita sudah kita astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Sudah 2.